Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan besok ya, tanggal 5 Oktober 2021. Seperti biasanya ini untuk bagian kedua. Jadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. 8 saham sebelumnya yang sudah saya bahas di bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi sudah saya bahas BBRI, Pegas, BBNI, UNTR, ADRO, BMRI, Bumi, dan ITMG. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas 8 saham yang berikutnya ya, yaitu Antam, BBCA, MDKA, AGRO, Boga, Indi, ASII, dan PTBA. Ya, seperti itu ya. Jadi, saya mulai langsung dengan Antam ya. Antam ini, kalau kita perhatikan, sebelumnya dia breakdown support ya, 2250 ya, seperti itu ya. Jadi, di sini ada area buy and weakness saya sudah pernah sebutkan, 2310. Artinya, ini di kotak atasnya 2310 ya. Jadi kan dia kan sudah breakdown ya, sebelumnya turun ke bawah ya. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2310 ya, boleh buy. Itu untuk buy on weakness. Jadi high-nya sekarang kan 2310 hari ini ya, waktu saya bahas. Jadi kalau nanti sampai sesi kedua atau besok paginya, kalau dia berhasil naik ke atas 2310, yang mau buy on weakness silahkan ya. Tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik lagi ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi ya, naik ke atas 2410 tambah lagi dan seterusnya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2470 boleh tambah lagi, boleh ya. Ini memang area buy on weakness di atas ya, karena sebelumnya kan misalnya kalau naik ke atas nggak ketinggalan ya, jadi buy on weaknessnya di sini. Tapi kalau dia turun lagi, ini memang berhasil ya, dia naik rebound ya, naik sampai 2600. Tapi kalau dia gagal turun di bawah 2470 ya harus jual dulu ya. Ini memang area buy on weakness ya. Sebelumnya di sini area buy on weakness berhasil ya kan, naik sampai 2540 ternyata gagal lagi ya. Tapi paling enggak kalau sudah pasang trailing stop harusnya sudah jual dulu ya. Nah di sini juga sama, buy on weakness kalau dia naik ke atas 2310 barusan kita buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan average up, dia naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih cukup ya untuk Antam ya. Target resisten terdekatnya ya di 2600 ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA sudah pernah saya bahas di analisa saham harian dan juga mingguan ya, minggu sebelumnya ya. Memang di sini ya saya sudah ingatkan ya, jangan takut kalau koreksi ya. Ini kan memang sebelumnya dia gap up ya, kemudian dia turun ya. Kemudian kan saya sudah sebutkan, selama dia bertahan di atas 3600 ya sudah bagus ya, masih bagus ya. Memang di sini low-nya sempat di bawah 33600 ya. Tapi kita jangan terlalu khawatir ya, kalau sudah kena trailing stop ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Ini sebelumnya kan dia sideways kemudian breakout ya. Jadi yang di sini kalau posisi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Begitu ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 33600 dan 33100. Kalau misalnya sudah kena ya, kalau mau tunggu ya sekalian aja ikut berikutnya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 34400 silakan buy ya. Naik lagi ke atasnya ini ya 35.000 tambah lagi, naik ke atas 35250 boleh tambah lagi. Target price berikutnya ya di area 36500 dan 36900. Kalau sudah naik ke atas 35250, kalau mau tambah lagi ya silakan setiap kelipatan 200 rupiah ya. Jadi naik lagi ke atas 35450 tambah lagi, 35650 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kalau untuk BBCA kalau mau average up. Pasang aja automatic order buy ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu dilihatin setiap hari, nanti tambah stres ya. Nah di sini selama di atas 33600 masih cukup bagus. Stop loss maksimum di 33100 ya. Kalau yang buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di area 31950. Ya kan? Harusnya yang ngikutin sudah kena di sini ya, tapi misalnya posisinya di sini ketika breakout belum sempat buy, tunggu di sini ya. Tapi karena dia sudah high jauh ke atas ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya saran saya mungkin saya naikkan di area sekitar 33100. Artinya kalau misalnya dia turun di bawahnya 33100 ya kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 33100 barusan buy ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan beberapa minggu yang lalu ya, lama banget ya untuk BBCA ya. Sudah sering saya bahas di analisa saham mingguan, memang sideways, harus sabar menunggu. Kalau yang sabar menunggu ya lumayan bisa sampai ke atas ya, seperti itu ya. Memang pernah dia ditutup ini istilahnya dark pool ya, loncat ya, ketika proses closing dia naik tinggi ya. Ini sebenarnya bukan harga pasar yang sebenarnya, karena itu adalah proses closing dia gap up ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas lama ya, di sekitar
pertengahan Juli ya, itu analisa saham mingguan yang sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 31950 buy, naik ke atas 32500 buy ya, naik ke atas 3300 buy dan seterusnya. Jadi memang di saham itu ya, kalau Pak Sunar kasih analisa, nggak harus langsung naik, enggak ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah naik tinggi, jangan Anda bilang kalau sudah naik tinggi barusan dibahas ya. Sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas ya, seperti itu ya. Tapi ya harap dipahami ya, kalau saya bahas bukan berarti besok pasti naik tinggi, enggak ya, seperti itu ya. Kalau setiap kali saham yang saya bahas langsung besoknya naik tinggi, ya pasti semuanya jadi orang yang terkaya di dunia ya, yang ikut channel saya. Seperti itu ya. Kalau 100% pasti naik tinggi ya, seperti itu ya. Belum tentu. Kadang-kadang memang harus sabar ya, sabar menunggu. Yang penting tetap fokus ya dan disiplin. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Garis-garis merah ini tujuannya untuk average up dan juga pemasangan trailing stop atau stop loss ya. Kalau misalnya dia gagal turun ke bawah, kalau dia naik lagi, kalau mau tambah lagi average up silahkan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MTKA, ya kan? Wah, naik tinggi banget Pak Sunar. Nah, sebenarnya memang garis-garisnya sudah saya berikan di sini ya. Memang di sini area buy on weakness-nya saya mulai dari 2750. Jadi kalau buy sekarang sebenarnya sih nggak ketinggalan ya. Jangan takut, wah ini Pak Sunar, ini kan panjang ya bodinya. Nanti juga koreksi. Memang peluang koreksi ada ya, tapi kalau kita perhatikan ya, yang sudah punya ya jangan terlalu panik juga. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2750 ya, dan 2690 dan 2690. Kalau yang belum punya, kalau yang mau buy on weakness di bawah, ini kan area buy on weakness-nya sebelumnya saya pasang di 2750 ya, kan dia breakdown. Nah tiba-tiba kan naik. Nah ini kalau tunggu lagi di bawahnya, kira-kira tunggu di mana Pak Suntar? Tunggu aja di 2560. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, misalnya ya, dia koreksi di bawah 2560, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 2560 buy. Naik lagi ke atas 2620, tambah lagi, naik lagi ke atas 2690, tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang, kalau nggak berani tunggu resiko ya, tunggu buy on weakness saja atau buy high sell higher ya. Naik ke atas 2880 tambah lagi, naik ke atas 2930 boleh tambah lagi. Belinya bertahap aja. Target berikutnya di 3100 dan 3200. Itu untuk MDKA ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar ke atas ya untuk MDKA. Yang penting pasang trade stop dan stop loss ya. Jangan takut ketinggian, enggak ya, seperti itu ya. Memang kadang-kadang kalau sudah naik tinggi ada kemungkinan koreksi 1-2 hari ada. Jadi kalau nggak mau ya tunggu buy on weakness atau buy high sell higher. Kalau dia naik ke atas 2880 ya buy ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 2930 tambah lagi, naik ke atas 3030 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kalau ngikutin saya ya sebenarnya mudah ya, tinggal pasang aja automatic order. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Bisa sampai 3600 bisa ya, seperti itu ya. Karena Fibonacci extension 17,2% ini masih 3400. Kalau dia uptrendnya masih kuat ya bisa sampai 3600 bisa. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif supaya bayarnya sampai pakai margin ya, jangan ya. Disesuaikan aja sesuai dengan risiko profil masing-masing. Oke cukup. Berikutnya untuk AGRO. Jadi AGRO ini katanya sudah ganti nama Bank Raya ya. Tapi di saya kok di deskripsi sahamnya kok masih tetap Bank BRI Agro Niaga ya. Tapi saya nggak tahu ya apakah sudah dirubah belum. Tapi kalau kita lihat AGRO di sini ya, kalau kita lihat memang dia masih sideways dan dia masih testing area supportnya. Nah kalau seperti ini Pak Sunar, belinya kira-kira beli buy sekarang nggak? Nah menurut saya kalau garis-garis yang sudah saya berikan itu saya sudah sebutkan naik ke atas 2260 baru boleh beli buy ya, seperti itu ya, barusan boleh buy. Nah sebenarnya mungkin ada yang tanya, ya, Pak Sunar ini pernah Pak Sunar bilang naik ke atas 2260 buy, kemudian saya buy naik ke atas 2260, nggak lama lagi besoknya nyangkut saya Pak Sunar, turun dia ya, seperti itu ya. Nah, memang jangan lupa tetap pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya kalau sudah buy. Nah kalau di sini kalau naik lagi ke atas 2260 tetap saran saya kalau mau buyback naik ke atas 2260 silakan buy. Memang sebelumnya gagal, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Memang ini area supportnya, maaf, area sideways-nya di area supportnya kurang lebih ya, seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 2000 atau 195 lah maksimum ini ya, di low-nya di sini 1955 ya, tanggal 20 Agustus ya. Jadi selama berada di atas 195 sebenarnya dia masih ada peluang untuk naik lagi ya, minimal ke batas resistennya di sideways areanya sekitar 2800 ya, seperti itu ya. Memang cenderungan lesu, masih sideways. Naik pun dia kemungkinan nggak lama turun lagi ya, belinya bertahap aja. Jadi naik ke atas 2260 silakan buy, naik ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kalau sebelumnya saya bilang naik ke atas 2260 buy ternyata turun ya, bukan salahnya Pak Sunar, enggak ya, seperti itu ya. Karena memang seperti itu, ini seperti sebelumnya juga sama ya.
aman banget naik ke atas 2260 ya ke 2400 ya. Kalau mau ya mungkin pasang trailing stop agak ketat gitu ya. Jadi kalau dia turun lagi ya paling nggak aman gitu ya. Profitnya sudah dapat gitu ya. Nanti buy lagi kalau dia naik lagi ke atas 2260 ya. Kan dari 2260 ke 2400 kan masih lumayan profitnya ya. Masih ya nggak sampai 10% tapi ya lumayan lah seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Boga. Nah, ya kan? Nah, Boga ini saya jelaskan dulu ya, jangan salah paham. Bukan karena sudah naik terus dibahas Pak Sunar, enggak. Ini saya sebelumnya sudah pernah bahas juga ya di ini, bahkan saya gambarkan ini area sideways-nya. Saya kan sudah sebutkan, ya kan? Silakan dibaca di analisa Samarian di minggu lalu ya. Jadi kita jangan terlalu takut resisten. Resistennya memang 1420 ini lumayan kuat ya. Dia nggak lama naik terus kemudian turun lagi. Nah, berarti sekarang harus take profit Pak Sunar. Ya, belum tentu ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 1435 dan 1420. Kalau turun di bawah 1420, sana saya sih jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy on weakness, memang tunggu di area 1350 ya, di bawah ya. Yang itu yang buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih, karena ini uptrendnya sudah cukup kuat dalam beberapa hari terakhir ya. Nah, kita buy sell higher aja. Naik ke atas 1455, tambah lagi ya. Target berikutnya di 1495. Gitu ya. Kalau mau tambah lagi ya, tengah-tengahnya ya, antara 1495 dan itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi mungkin acuan saya setiap kelipatan bentar ya, ini kan 1455 ya, ini kan 1495. Jadi setiap kelipatan 20 rupiah aja kalau mau tambah lagi ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1475 ya, kan silakan tambah lagi. Naik lagi ke atas 1495 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Mau buy high sell higher sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1435 dan 1420. Belinya bertahap aja ya, karena memang kecenderungan dia ini memang resistennya cukup kuat ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau resisten ditembus ke atas bukan berarti dia pasti turun, enggak ya. Ada kemungkinan juga dia membentuk resisten yang baru di atasnya lagi ya, di level di atasnya. Jadi masih ada target 1535 dan 1565 ya, seperti itu ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Boga ini juga sering saya bahas juga ya, sideways ya. Trading sideways-nya memang menguntungkan ya, seperti itu ya, asalkan disiplin sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya kan. Yang rajin mengikuti channel saya ya, saya kan mulai aktif channelnya sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu ya, channel saya lebih dari 2 tahun yang lalu, tapi mulai aktifnya sekitar bulan Maret ya 2021 ya, tanggal 8 kurang lebih ya, saya mulai aktif ya. Ini di sini tengah-tengah saya sudah sebutkan area service-nya, yang ngikutin ya lumayan profitnya kalau di Boga ya, seperti itu ya. Transaksinya juga ramai ya, seperti itu ya, kurang lebih cukup ya untuk Boga. Berikutnya Indi, 2100 ke atas kan tembus ya. Nah, kalau sudah yang pernah ngikutin saya, ini kan rounding bottom kan, kalau dia breakout ke atas 2100, nah ini ada peluang target berikutnya di 2500, kemudian berikutnya lagi di 3000 sampai 3100. Ini area Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi ini masih bagus uptrendnya Mas Sunar, bagus ya. Yang sudah punya ya pasang aja trade stopnya di 2100 dan 2050. Buy on weakness saya sebutkan di 1780. Kok nggak dikasih ya, kalau dia uptrendnya masih cukup bagus ya, kalau nggak dikasih buy on weakness ya, yang berani yang mau ikutan ya buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang 1780 nggak dikasih buy on weakness, tunggu aja di area 1900 ya. Jadi saya naikkan sedikit ya. Kalau dia misalnya koreksi di bawah 1900, kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 1900, barusan kita buy. Itu yang buy on weakness di bawah. Jadi buy on weakness itu jangan berpikiran oh tunggu aja di sini ya, enggak ya. Saya agak deket ya, seperti itu ya. Jadi kalau di jalur uptrendnya buy on weakness, kalau dia koreksi ya, kita belinya kalau dia berhasil mantul atau rebound ya. Jangan langsung hajar buy gitu ya. Tunggu konfirmasi, buy-nya bertahap aja. Nah, ini kan sudah naik ke atas 2100, kalau mau tambah lagi kan saya sudah sebutkan setiap lipatan 50 ya. Jadi 2150 ke atas tambah lagi 2200 berikutnya ya, tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 2250 boleh tambah lagi, boleh ya, average up. Jadi buy-nya bertahap aja seperti itu ya, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASI. Jadi ASI ini sudah saya bahas juga ini kan coret-coretan saya untuk analisa saham untuk investasi tahun 2022 ya. ASI ini salah satunya saya bahas ya. Jadi sebelumnya ya, ini sudah saya kasihkan area buy on weakness ya. Jadi yang takut beli sekarang ya tunggu aja di area buy on weakness, 2 area ya, 5.300 atau sekitar 5.100. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5.300, belinya kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 5.300 barusan buy. Naik ke atas 5425 tambah lagi, naik ke atas 5475 tambah lagi, dan seterusnya.
Itu kurang lebih untuk ASII ya. Masih cukup bagus, masih ya seperti itu ya. Jangan takut resisten ya. Mungkin ada yang bilang, wah ini dekat resisten, take profit, nanti kamu kebagian cuci piring gitu. Belum tentu ya. Jadi kita kalau trading di saham, ya kan, kita jangan terlalu takut resisten. Kalau dia breakout ke atas, dia akan ada kemungkinan dia membentuk resisten baru di harga yang lebih tinggi lagi. Jangan terlalu buru-buru jual atau take profit. Ya, seperti itu ya. Pasang aja trading stop dan stop loss. Kalau dia berhasil naik lagi ya, kalau yang mau buy high sell higher, naik ke atas 5.600 tambah lagi, naik ke atas 5.675 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Target berikutnya masih cukup panjang kok, 6.050 ini masih bisa tembus ke atas, bisa ya. Karena kita lihat di masa kejayaannya ASI ya, dia bisa sampai 8 ribuan ya, seperti itu ya. Apakah mungkin Pak Sunar sampai 8.000? Ya bisa aja seperti itu ya. Nah, karena kalau kita lihat ini ya, sebelumnya di monthly-nya ya, masa kejayaannya dia bisa sampai 8.500-an kurang lebih gitu ya, bisa ya. Jadi kita jangan terlalu takut, jangan terlalu buru-buru take profit, yang penting disiplin juga ya, pasang trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya PTBA. Nah, PTBA memang sebelumnya sudah saya bahas ya di analisa saham harian ya, ya kan. Nah, salah sih hari Jumat itu di grup juga ada bilang ya, udah take profit dulu PTBA ya, garisnya merah, mulai koreksi. Nah, ternyata hari ini masih breakout lagi higher high ya. Sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus, jadi jangan terlalu takut juga. Tapi kalau sudah kena trailing stop atau stop loss, ya kalau mau buyback ya, misalnya ya, ini kan saya kasih trailing stopnya 2720 ya sebelumnya ya, garisnya ya. Kalau dia turun kena ya, kemudian kalau dia berhasil rebound lagi, naik lagi ke atas 2810, kalau mau kejar lagi boleh ya, buy high sell higher ya, khusus bagi yang berani resiko ya. Naik ke atas 2870 tambah lagi. Target berikutnya masih memungkinkan di 3000, 3100 dan 3180. Uptrendnya masih cukup bagus, masih ya. Belinya bertahap aja. Kalau takut ya, pilihannya yang pertama tunggu buy on weakness di area 2560. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 2560 ya, kita tunggu. Kalau dia rebound ke atas 2560 kita buy. Naik ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2720 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness yang pertama. Yang kedua, buy sekarang boleh, pasang stop lossnya di 2810 dan 2720. Kalau pasang di 2870 garis saya di sini ya terlalu dekat ya. Masa mau beli sekarang 2890, pasang stop lossnya di 2870 ya, terlalu dekat ya. Jadi pasang stop lossnya di 2810 dan 2720. Naik ke atas 3000 tambah lagi, naik ke atas 3100 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk PTBA. Saran saya, jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kita fokusnya di harga sahamnya, jangan fokus di harga batu baranya. Nanti jangan-jangan misalnya ya, saya nggak harapkan ya, tiba-tiba harga batu bara itu turun dalam, langsung panik pada jual. Nah, kita lihat kalau belum kena trailing stop, ya kita jangan jual dulu ya, seperti itu ya. Harapan saya sih bisa sampai 4.000 bisa aja. Memungkinkan nggak Pak Sunar ke 4.000? Bisa lah. Sebelumnya aja tahun 2018 harga batu bara berapa? Ya kan? Dibandingkan harga sekarang kan jauh lebih tinggi kan? Ini bisa sampai di masa kejayaannya bisa sampai 5.025. Harga sekarang 2.900. Tapi kita juga jangan terlalu serakah ya, seperti itu ya. Yang penting ya ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau yang rajin menonton ya di channel saya ya, itu profitnya luar biasa banget ya, seperti itu ya. Yang penting juga kuncinya sabar, fokus, dan disiplin ya. 3 aja, jangan terlalu banyak. Itu kunci saham yang kunci sukses di saham ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa cek yang bagian pertama, 8 saham yang sebelumnya sudah saya bahas. Totalnya ada 16 saham ya, ada 2 bagian untuk hari ini dan besok ya. Besok tanggal 5 Oktober 2021. Seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai selalu, dan sejahtera selalu ya. Kurang lebih cukup. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, bantu kasih komen juga ya. Kalau ada saran atau pertanyaan, kalau nggak ada ya juga mungkin say thank you lah, seperti itu ya. Ya bantu komen ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Terima kasih banyak.